ekspektasi hitung-hitungan timnas Indonesia lolos Piala Dunia. Timnas Indonesia lolos ke ronde selanjutnya, berada di posisi kedua, bisa lolos otomatis mendampingi Jepang. Skema yang diterapkan. Inilah jawaban dari Sintayong. Ada beberapa momen yang sangat disayangkan. Baru menjalani debutnya, sampai-sampai yang menilai Paul Versi. Dan siapa dia yang memiliki filosofi total football? Timnas Indonesia versi yang sekarang. Ada salah satu tokoh yang speak up, dia menggiring opini tentang Messilger. Yang buruk siapa dia? Indonesia tidak butuh pemain yang pura-pura. Apakah pantas berbicara seperti ini? Yang membalas dan menjelaskannya Bro, kau kira dari Belanda ke Australia tuh cuman kayak Jakarta Bandung? Balik lagi ke Belanda kenapa bisa fit? Terima kasih sudah klik. Info singkat padat jelas sesuai fakta. Halo Sobat Garuda, selamat menikmati libur panjang. Dan semangat buat kalian semua yang kerja di outlet maupun di retail. Karena kalian tidak mendapatkan libur yang cukup. Apalagi yang masuk di hari H. Masuknya siang. Kalian harus semangat. Yo bisa bikin bos kalian semakin kaya. Selebrasi dulu dong. Dan buat kalian semua yang berencana mau pulang kampung maupun sekarang dalam perjalanan, hati-hati, utamakan keselamatan bukan kecepatan. Karena keluarga di kampung sedang menunggu kalian dan merindukan kalian. Selamat bertemu keluarga di kampung dan selamat berbahagia. Sebelum melanjutkan ke pembahasan, atur posisi nyaman kalian. Simpan handphone, besarkan volume, kita bahas. Let's go! Jangan lupa like, comment, share, and subscribe agar saya terus semangat memberikan berita tentang sepak bola Indonesia, terutama timnas Indonesia. Yuk, sekarang kita masuk ke pembahasan. Gimana Sobat Garuda tentang pertandingan timnas Indonesia dan skema yang diterapkan oleh jajaran kepelatihan baru di laga kedua? Gimana, apakah cukup puas atau tidak? Dan hasilnya menang. Di balik kemenangan ini, ada orang yang ikut selebrasi. Siapa dia? Yuk tonton videonya. Ini. Wow, ternyata dia Sintayong, ex pelatih timnas Indonesia. Kalian tidak salah menyukai seseorang seperti dia. Karena walaupun dia sekarang sudah tidak masuk ke circle timnas Indonesia, tapi dia tetap menonton dan ingin tahu perjalanan timnas Indonesia menuju lolosnya Piala Dunia. Sangat mengerikan sekali ini orang. Setelah acara nobar selesai, keluar dari ruangan, Sintayong dihampiri oleh beberapa media. Inilah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan para media. Dan inilah pembicaraannya. Yuk simak videonya. Memang skor 1-0 dan dengan tidak kemasukan gol kita bisa memenangkan pertandingan dengan skor 1-0 dan memang harus persiapan lebih baik lagi untuk melawan Cina nanti. Ada catatan evaluasi catatan Sintayong selama dengan hasil 1-0. 그건 뭐 특별히 할 수 있는 부분은 아니고 오늘 경기에 이겨서 일단 먼저 축하드리고 다음 중국전을 진짜 홈에서 잘 준비해야 된다는 생각해야 될 것이다. Tidak ada kata-kata yang bisa disampaikan sebenarnya. Selamat aja mungkin buat pelatih baru bisa menang pertandingan hari ini. Mungkin harus mempersiapkan pertandingan lawan Cina nanti dengan sebaik mungkin. Kami cukup puas dengan Indonesia. 경기 뭐 일단 그게 전술적보다는 더운 날씨에서 실점하지 않았다는 측면과 또 다음에 우리가 기회 왔을 때 뭐 한두 골 더 넣을 수 있는 기회를 못 넣은 건 아쉽지만 그래도 이긴 거에 대해서 의미를 두고 선수들을 응원해야 된다. Mungkin ya daripada kita bicarakan masalah taktik, tapi dengan cuaca sepanas ini tidak memasukkan gol itu yang mungkin bisa dipuji. Tetapi memang ada beberapa momen yang sangat disayangkan, padahal kita bisa manfaatkan dengan baik untuk cetak gol. Tetapi ya karena hasil menang, jadi kita harus tetap memberikan dukungan kepada para pemain agar bisa
dapat kemenangan lagi. Dari terakhir permainan lawan Bahrain di bulan Oktober, apa yang berbeda dari permainan Bahrain malam ini? Hari yang jaga gaya 때랑 지금 hari 바레인은 그때는 자기 홈에서 한경직이나 모든 것을 유리하게 끌어갔던 부분이 있었고, 이번에는 인도네시아 원정 오면서 일본과 인도네시아를 오다 보니까 기후나 환경적으로 많이 힘들었던 모습이 많이 보였고, 사실은 오늘 같은 경우에는 바르셀로나가 한 골 더, 엘리아노 한 골 더, 한 3대0으로 나서야 되지 않는 경기였나 그런 생각이에요. 엘리아노. Seperti itu videonya. Di balik kemenangan timnas Indonesia atas Bahrain, ada salah satu pemain yang berperan penting. Siapa dia? Dia Paul Versi. Walaupun baru menjalani debutnya di timnas Indonesia, tapi dia terlihat klop. Terlihat tak asing dengan permainan timnas Indonesia. Bisa klop dengan Tom Hai menjadi tandem terbaiknya. Walaupun dia bermain sangat simpel, menahan serangan, dan Tom Hai menciptakan variasi serangannya. Sampai-sampai ada salah satu jajaran kepelatihan klub Liga Indonesia yang menilai Paul Versi. Seperti apa penilaiannya? Dan siapa dia? Dia adalah Bang Bres, jajaran kepelatihan Dewa United yang memiliki filosofi total football. Ini dia videonya, yuk tonton. Peran dari Paul Versi ini mengingatkan kita sedikit akan Sergio Busquets di Barcelona waktu itu. Ketika semua orang tuh menyorot Messi, Xavi Iniesta. Tapi orang lupa bahwa jangkarnya orang yang menyeimbangkan dan orang yang memberikan kebebasan untuk fullback naik, Tom Haye naik, gelandang naik adalah Paul Versi, memberikan ketenangan di situ. Kita nggak butuh gelandang yang kemana-mana di timnas Indonesia versi yang sekarang. Kita butuh gelandang satu yang bisa nahan, yang bisa kontrol, yang bisa balance di situ, dan itu adalah Paul Versi menurut saya. Betul sekali Bang Bes. Paul Versi sangat berpengaruh dan sangat berperan penting di jenderal lapangan. Tandemnya Tom Hai cocok, semoga kedepannya terus seperti itu, klop dan lebih maksimal lagi permainannya. Dilanjut lagi, di balik kemenangan timnas Indonesia ada salah satu tokoh yang speak up tak patut dicontoh. Dia menggiring opini yang buruk tentang Mesilger. Apakah kalian tahu siapa dia? Dia adalah ayahnya istri Arhan Pratama. Kalian tahu siapa dia? Dia adalah Andre Rosiade. Dia upload di IG seperti ini. Yuk baca. Alhamdulillah Indonesia menang. Selamat Timnas Garuda. Selamat Erick Thohir yang secara tegas melakukan pembenahan di internal timnas. Hari ini Ridho membuktikan diri menjadi pahlawan di jantung pertahanan Indonesia. Ini bukti Indonesia tidak butuh pemain yang pura-pura cedera, padahal hasil MRI yang menyatakan tidak ada cedera. Yang gak percaya silahkan cek rumah sakit Mitra Keluarga Cibubur. Seperti itu, menggiring opini bahwa Mesilger pura-pura cedera. Apakah pantas berbicara seperti ini? Tapi dibalik dia update seperti ini, ada salah satu dokter yang membalas dan menjelaskannya seperti ini. Siapa dia? Dia adalah dokter Tita. Yuk tonton videonya, seperti ini dia. Kenapa kok Mesilgers itu ketika main buat Indonesia sering cedera? Jawabannya adalah karena jet lag. Mesilgers itu bukan orang Indonesia asli yang tinggal di humidity yang 80%. Humidity-nya Indonesia itu 80% ke atas. Ya, sementara dia di Belanda sana itu kering. Otomatis kalau kita humidity-nya 80%, itu keringat cepat keluar. Rasain sendiri dong, lari di Jakarta belum ngapa-ngapa gobios. Nah, kalau kita keringat yang berlebihan, otomatis apa? Rentan dehidrasi. Efek sampingnya rentan kram. Begitu dia dikembalikan ke asalnya balik normal. Itu alasan PB maraton, rata-rata orang Indonesia PB maratonnya di mana? Di luar negeri. Kenapa? Karena di sana lebih dry, jadi orang itu lebih nge-shift. Kedua, jet lag. Jauh loh. Bro, kau kira dari Belanda ke Australia itu cuma kayak Jakarta Bandung? Jauh loh. Itu belum transitnya. Kemarin Mesilgers itu dari Belanda ke Aussie itu berapa kali transit? Baru dua hari aklimatisasi langsung main dengan intensitas tinggi. Ya udah, balik lagi ke Belanda. Kenapa bisa fit? Karena iklim. Seperti itulah penjelasannya Dr. Tirta. Buat para sobat Garuda, jangan terpengaruh oleh opini buruk dari ayahnya istri Arhan Pratama. Kasihan Mesilger kalau dihujat. Kalau kalian terpengaruh, kalian otomatis bakal menghujat, berpikir bahwa Mesilger tidak sepenuh hati membela timnas Garuda. Gimana para sobat Garuda? Saya katakan jangan terpengaruh dan jangan terbawa opini buruknya. Dilanjut lagi ke pembahasan tentang ekspektasi hitung-hitungan timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia. Seperti inilah hitung-hitungannya ya. Yuk, simak.
Sekarang saya akan menjelaskan dengan gambar agar para sobat Garuda paham gimana caranya timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia. Lolos melalui jalur ronde kualifikasi selanjutnya, atau lolos langsung mendampingi Jepang. Sebelum melanjutkan hitungan ekspektasi timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia, para sobat Garuda mesti tahu klasemen sementaranya. Inilah klasemen sementaranya. Jepang 20, Australia 13, Arab 10, Indonesia 9, Bahrain 6, dan Cina 6. Kualifikasi Piala Dunia zona Asia ini akan dilanjutkan bulan Juni mendatang. Semua negara mempunyai 2 pertandingan. Sisa pertandingan timnas Indonesia ialah melawan Cina dan Jepang. Para sobat Garuda, kita berpikir realistis saja. Jika timnas Indonesia ingin lolos ke Piala Dunia lewat jalur ronde selanjutnya, timnas Indonesia di sisa 2 pertandingan lawan Cina dan Jepang, timnas Indonesia hanya butuh menang di 1 pertandingan saat lawan Cina, tetapi tetap timnas Indonesia menunggu pertandingan yang bertanding di hari yang sama, yaitu Bahrain lawan Arab, Australia lawan Jepang. Di sini kita hiraukan dulu Australia lawan Jepang, karena ini hitungan lolos ke ronde selanjutnya. Jika timnas Indonesia menang atas Cina dan Arab menang lawan Bahrain, di hasil ini otomatis poin Indonesia menjadi 12, Arab 13. Cina dan Bahrain poinnya tidak berubah, tetap 6 karena kalah. Di hasil ini, timnas Indonesia lolos ke ronde selanjutnya tanpa menunggu hasil akhir Jepang dan Australia. Karena Cina dan Bahrain di poin 6. Kenapa timnas Indonesia lolos ke ronde selanjutnya? Karena timnas Indonesia poinnya di 12, Cina dan Bahrain di poin 6. Walaupun Cina dan Bahrain menyisakan 1 pertandingan, tapi mereka tidak akan bisa mengejar poin timnas Indonesia yang 12. Jadi itulah hitung-hitungan timnas Indonesia untuk mengunci ke ronde selanjutnya jika ingin lolos ke Piala Dunia lewat ronde selanjutnya. Jika ingin lolos otomatis Piala Dunia mendampingi Jepang, Indonesia harus tahu hasil Jepang dan Australia. Jepang harus menang agar Australia poinnya tetap 13, yang bertambah hanya Jepang menjadi 23. Jika seperti itu, peluang Indonesia lolos otomatis ke Piala Dunia semakin terbuka walaupun ada sisa masing-masing 1 pertandingan. Dan di sisa 1 pertandingan ini dengan klasemen sementara seperti ini, Jepang 23, Australia 13, Arab 13, Indonesia 12, Bahrain 6, dan Cina 6. Timnas Indonesia harus berusaha semaksimal mungkin saat lawan Jepang, harus menang. Dan Australia versus Arab tidak boleh ada yang menang, harus imbang. Kita ambil Arab Australia imbang, Indonesia menang atas Jepang. Jika seperti itu, jadi klasemennya seperti ini. Jepang 23, Indonesia 15, Australia 14, Arab 14. Otomatis timnas Indonesia berada di posisi kedua, bisa lolos otomatis mendampingi Jepang. Seperti ini ekspektasi hitungan jika Indonesia ingin lolos otomatis mendampingi Jepang. Sudah paham kan Sobat Garuda? Seperti itulah. Semoga realnya seperti itu. Sekian dari saya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. See you, bye-bye.